Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 254 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah Tetua Wei meminta seluruh murid mencari lokasi berkultivasi, rombongan klan Jin ternyata sudah mempersiapkan gunung sebagai tempat kultivasi Jinzan. Namun secara mengejutkan, si Hao tiba-tiba saja menunjukkan diri dan berniat mengambil tempat tersebut. Meski sempat terjadi perdebatan dengan Jinzan, serta mendengar semua prestasi Huang di wilayah perbatasan, hanya saja di tengah-tengah percakapan tersebut, para tetua langsung menenangkan suasana dan meminta seluruh murid untuk tidak membuang-buang waktu. Tidak ingin mengecewakan Tuan Muda Jinzan, kedua murid ini lantas mencarikan tempat berkultivasi. Namun lokasi tersebut sudah dihuni oleh Cao Yuseng dan Tan Yuto. Meski pada awalnya si Aceng mencoba untuk merebut paksa, namun si Hao dengan cepat memberikan bantuan, sehingga kedua bebeduk segera mengurungkan niat dan pergi meninggalkan tempat ini. Sementara itu, si Hao terlihat berniat untuk memahami kitab giok. Meski dikatakan hanyalah Rana Void Dao yang bisa membuka kitab giok, namun dengan hukum Dao langit dan bumi, si Hao percaya bisa mempelajari kitab giok. Kejadian barusan jelas menggemparkan semua orang, bahkan para tetua beranggapan jika benda tersebut memanglah kitab immortal, sekaligus warisan api abadi ahli puncak era Asian Immortal, sehingga membuat mereka bertanya-tanya kenapa benda itu bisa di tangan Huang. Tidak berselang lama, di saat Peri Wangxi merasa kepo dengan kemunculan kitab immortal, si Hao terlihat meledeknya, serta memintanya untuk santuy aja, di mana dia bersedia membiarkan Wangxi melihat kitab immortal, namun dengan syarat dia haruslah menyerahkan teknik penenang kekacauan. Meski permintaan barusan langsung menarik perhatian si Hao, serta mengatakan bahwa dia sempat bertemu dengan Jin Taijun dan mengingatkan teknik rahasia klan Jin untuk melatih otot dan tulang. Hanya saja ucapan tersebut justru memancing kemarahan Jinzan, di mana sikap Huang sudah berlebihan, sehingga dia tanpa sadar melampiaskan amarahnya. Untungnya saja, para tetua segera menghentikan pertikaian tersebut dan meminta kedua murid fokus berkultivasi. Singkatnya, ketika si Hao dipenuhi tanda tanya kenapa benih Dao memiliki sebutan berbeda-beda, dia akhirnya mulai mengerti setelah mempelajari kitab immortal, di mana sejak era abadi kuno, benih abadi dijadikan sebagai alat penghubung antara Dao langit dan bumi. Sementara di zaman saat ini, benih abadi merupakan inti kultivasi seorang kultivator. Dengan adanya fakta tersebut, si Hao berniat untuk memperdalam benih abadi dengan tubuh fisik melalui kitab immortal. Jika tidak, mungkin dirinya dan semua orang akan terus meraba secara asal-asalan. Tepat di saat si Hao mendapatkan pencerahan dari kitab immortal, satu persatu murid akhirnya mendapatkan pencerahan yang sama di tempat kultivasi. Baru saja ketiga tetua merasa puas dengan hal tersebut, mereka justru kembali dikejutkan bahwa si Hao benar-benar menanamkan akar fondasi jalan immortal di tubuhnya, di mana jalan kultivasi yang ditempuh si Hao belum pernah dilewati para ahli kuat sebelumnya. Sementara itu, menyadari kitab immortal berguna untuk seluruh murid, serta mereka juga akan menghadapi era kegelapan, si Hao lantas bersedia membiarkan para jenius mempelajari Dao Agung. Hal ini dia lakukan untuk membantu para jenius berlatih hukum masa kini. Dalam waktu 1 tahun penuh, serta mereka juga telah menghabiskan waktu kultivasi,
Tetua Wei lantas menjelaskan aturan selanjutnya, di mana para murid haruslah melewati seleksi baku hantam. Namun poin yang diambil bukanlah dari peringkat, melainkan untuk melihat seberapa jauh dao agung mereka, serta akan dipilih 100 orang mewakili 9 langit dan 10 bumi. Sambil maju sebagai orang pertama, bahkan menunjukkan daunnya, semut kecil lantas mengajukan pertanyaan, apakah ayahnya benar-benar tewas di tangan klan Anlan? Selain Tetua Wei membenarkan pertanyaan semut kecil, dia juga mengatakan bahwa Kaisar Semut mampu melukai leluhur kuno klan Anlan. Tepat di saat semut kecil merasa puas dengan ucapan tersebut, serta membulatkan tekadnya pergi menuju wilayah perbatasan kuno, dia juga mengatakan jalan daunya adalah pertempuran ekstrim. Sementara di sisi lain, jalan dao ucok disebut dao pencari kebenaran. Tidak ingin kalah dengan murid lain, Qin Hao lantas mengatakan bahwa jalan daunya melindungi keluarga. Si Yi mata pupil ganda jalan dao menghancurkan semua lawan. Tianji jalan dao penindasan. Jin San jalan dao menguasai semua langit. Sementara jalan dao Cao Yuseng mengikuti garis takdir. Meskipun di momen ini, Tain Yutu tidaklah memperdulikan jalan dao tersebut. Hanya saja dia mengatakan, selama berada di sisi rekan-rekannya, maka hal itu akan membuatnya lebih nyaman. Tepat di saat para jenius telah memperkenalkan jalan dao masing-masing, Jin San terlihat memerintahkan seseorang pengawal pribadi, kita panggil aja Bambang, untuk menguji kemampuan si Hao. Tapi... Ketika si Hao baru saja menyelesaikan transformasi dao serta melepaskan serangan ke arah Bambang, Tetua Wei lantas menanyakan bagaimana jalan dao miliknya. Belum sempat menjelaskan sepatah dua kata, si Hao kembali mengingat semua percakapannya dengan Kaisar Semut Langit, di mana si Hao haruslah berjuang seorang diri menanggung beban seluruh dunia. Tidak sampai di sini, si Hao juga kembali mengingat ucapan Dewi Wilau. Meski dia sangat yakin muridnya bisa menjadi orang tak terkalahkan, tapi si Hao hanya berdiri sendirian di sungai waktu, serta ditemani oleh dao surgawi. Tepat di saat si Hao bertemu dengan sosok Master Yevan, bahkan menunggunya di medan perang kuno, si Hao lantas mengatakan bahwa jalan daunnya disebut memenggal para musuh dari masa lalu dan masa depan. Alhasil, setelah 100 orang terpilih untuk mewakili 9 langit dan 10 bumi, Tetua Wei lantas mengirim seluruh jenius memasuki altar teleportasi menuju wilayah perbatasan. Baru saja tiba di kota dalam perbatasan kekaisaran, prajurit perang telah membawa peti mati yang berisikan pahlawan di medan perang. Sehingga Tetua Wei mengatakan bahwa medan perang tak kenal belas kasih. Di tengah momen mengharukan tersebut, pandangan si Hao menatap ke arah pohon besar dan bertanya kenapa batang pohon ini bisa di sini. Tetua Wei menjelaskan, pohon tersebut berasal dari era Ancient Immortal, sekaligus pohon abadi tertinggi yang pernah ditinggalkan leluhur alam terkuat mereka setelah gugur dalam pertempuran. Sedangkan petir hitam adalah kekuatan abadi wilayah asing yang sampai detik ini masih mengamuk. Menurut sebuah legenda, Dewi Willow pernah seorang diri menyerbu dunia lain memasuki transformasi sebanyak 9 kali, sehingga menggemparkan dewa iblis domain asing. Bahkan di momen krisis para ahli kuat 9 langit dan 10 bumi, Dewi Willow bangkit dari keputusasaan dan melakukan pertempuran tanpa akhir. Meski ada sebagian orang mengatakan kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi sang dewi telah memutuskan masa lalunya untuk meninggalkan tubuh abadi menjaga tempat ini, dan roh sejatinya berubah menjadi benih abadi untuk memulai dari awal di dunia luar. Singkat cerita, ketika si Hao masih memikirkan hal tersebut, ketiga tetua lantas mengatakan bahwa mereka hanya mengantarkan para jenius di gerbang pintu masuk, di mana setiap klan pastilah datang untuk menjemput mereka.
Tepat di saat Chow Yuseng merasa bingung entah bakalan dijemput siapa, leluhur klan Wang bernama Wang Changhe terlihat menghampiri Jin Zan dan Wang Xi. Meski dia sangat yakin bahwa kedua jenius klan bisa menggemparkan seluruh dunia, hanya saja pandangan Wang Changhe fokus kepada tiga bersaudara klan Xi dan menghina garis keturunan mereka berasal dari darah pendosa. 凭什么说我们是最血后人？你说什么？ Ketika Wang Changhe menegaskan bahwa semua orang tahu klan Xi pernah melakukan kesalahan yang tidak mungkin bisa dimaafkan sampai detik ini, Si Hao lantas mencoba untuk menenangkan sang adik. Ngapain juga repot-repot ngomong sama mantan tahanan perbatasan kekaisaran. Merasa tidak terima leluhurnya dihina, Jin Zan lantas mengatakan, walaupun dulunya klan Xi terkenal sangat kuat, hanya saja klan Xi telah melakukan kesalahan besar di perbatasan, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa klan Xi disebut garis darah pendosa. Tepat di saat hampir terjadi baku hantam, Chow Yuseng telah meredakan situasi tersebut dengan alasan bahwa dirinya masih berada di pihak tiga saudara klan Xi, bahkan tidak memiliki siapapun untuk menjemputnya. Di waktu bersamaan, ketika Gu Mingdao memprovokasi rombongan klan Xi dan menantikan seseorang yang datang menjemput Si Hao, sosok wanita misterius tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut. Tujuannya jelas untuk menjemput klan Xi. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 254 nya guys ya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. Jangan lupa klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan updatean video-video menarik lainnya. Dan see you and bye. Confusing, was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.